Salam properti, sobat properti. Saya sudah berbicara mengenai jurus Tai Chi Master, yaitu untuk menetapkan atau menyepakati harga satuan tanah per meter persegi. Juga sudah ada video mengenai jurus bedah rumah, yaitu untuk menyepakati profit sharing, bagian laba antara pemilik tanah dengan kita selaku pemodal dan pengelola. Nah, sekarang hal ketiga ya, yang akan harus kita sepakati dengan pemilik tanah adalah namanya menyepakatin skala investasi. Jadi gini saudara ya, ini urutannya tidak boleh kebalik-balik ya. Ketika Anda bertemu dengan pemilik tanah, ketika kita lagi menerapkan jurus Tai Chi Master untuk menyepakati harga satuan tanah, itu yang pertama yang harus kita tetapkan. Kemudian yang kedua, kita menyepakatin profit sharing, kita sepakat. Nah, dua hal itu harus sudah disepakati terlebih dahulu, tidak boleh kebalik-balik, baru kita akan ngomong gini, Pak pemilik tanah, setelah kita menyepakatin mengenai harga satuan tanah per meter persegi, setelah kita menyepakatin mengenai profit sharing, nah sekarang saya perlu sampaikan kepada Bapak. Jadi gini ya Pak ya, memang saya bertemu Bapak, saya mengatakan Bapak modalnya adalah tanah, dan saya bermitra dengan Bapak, modal saya adalah saya punya skill, kemampuan, dan saya akan membawa modal. Artinya proyek yang akan kita kelola ini, akan kita kembangkan ini, saya bawa modal kerja. Cuma Bapak juga perlu tahu ya, Bapak perlu tahu bahwa yang namanya modal kerja ini harus dibatasin. Nah, harus dibatasin kenapa? Jadi gini Pak, saya bukan berarti mengatakan modal kerja dari saya, bukan berarti nanti terus semua pengeluaran itu tidak ada limitnya, semua harus saya sediakan, oh enggak. Saya tetap harus membatasin berapa besaran modal yang akan saya investasikan di proyek ini. Jadi saya pakai istilah gini loh Pak, ibarat kata gini, saya mau memancing. Kalau saya mau memancing, saya harus mengukur terlebih dahulu berapa besar ikannya. Jadi kalau ikannya besarnya segini, beratnya misalkan 2 kilo, saya akan mengukur berapa besar umpan kail yang akan saya pakai untuk memancing ikan tersebut. Tidak mungkin kan umpannya lebih besar daripada ikannya ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, makanya kalau kita sudah sepakat itu, nah ini saya mau bikin hitungan Pak. Setelah saya bikin hitungan itu, nanti misalnya ini nih, tanah Bapak kan harganya 150.000, luasnya 5 hektar. Berarti totalnya nilai tanah Bapak adalah 7,5 miliar. Nah, saya udah bikin hitungan nih Pak, kira-kira nanti laba kita itu juga 7,5 miliar. Ini sekedar Bapak tahu saja ya. Berdasarkan pengalaman empiris saya, laba kita itu biasanya satu kali harga tanah. Jadi kalau harga tanah Bapak 7,5 miliar, saya nanti juga dapatnya 7,5 miliar. Nah, 7,5 miliar. Nah, Bapak nanti dapat bagian 15%. Jadi kira-kira anggaplah Bapak itu dapat bagian sekitar 1 miliar lah, 1 miliar lebih sedikit. Berarti bagian saya adalah sekitar 6,5 miliar. Nah, saya perlu sampaikan ke Bapak bahwa misalkan saya hanya akan invest di proyek Bapak ini, di atas tanah Bapak ini adalah sebesar 2 miliar. Nah, saya cuma bisa invest sebesar 2 miliar. Artinya Pak, ya, artinya Bapak pasti paham bahwa investasi saya itu maksimal cuma 2,5 miliar. Nanti kan kita akan bikin pembukuan bersama, rekening bank bersama. Nah, di situ nanti Bapak akan bisa tahu, sudah tercatat modal saya sudah di store 2 miliar. Nah, kalau berdasarkan modal 2 miliar itu nanti ternyata cash flow project itu menguntungkan ya. Cash flow project itu katakanlah sudah sehat dan memungkinkan untuk perputaran uang proyek itu bisa untuk menghidupin jalannya proyek, membayar kewajiban-kewajiban ke kontraktor, overhead cost, bayar gaji karyawan, promosi danan ya no problem, udah enggak perlu tambah lagi. Tapi bisa jadi Pak, untuk akselerasi proyek kita membutuhkan kredit. Nah, mau tak mau kredit konstruksi harus kita ambil. Jadi Pak, kalau modal saya yang 2 miliar itu sudah saya tanamkan, sudah dipakai dan ternyata proyek progresnya kurang kenceng, misalkan kita jualannya laku banyak, mau bangun duit kita terbatas, mau tak mau kita harus kredit konstruksi. Nah, Bapak harus rela, pemilik tanah harus rela lahannya diagunkan. Nah, makanya Pak ya, jadi makanya saya sampaikan ke Bapak, nanti di proyek ini modal saya cuma 2 miliar. Kita kalau sudah membangun dan kita butuh dana lebih untuk membayar kewajiban ke kontraktor,
LAN itu harus diagunkan. Nah, mungkin Bapak bertanya, wah kalau gitu saya tidak mau. Saya tidak mau LAN-nya diagunkan. Kalau Bapak tidak bersedia diagunkan, ya sorry Pak. Saya juga nggak bersedia bermitra dengan Bapak untuk mengembangkan Bapak ini. Saya nggak mau mengembangkan lahan ini. Kenapa? Karena gini loh Pak, kita orang bisnis Pak. Namanya bisnis, investasi itu harus terukur Pak. Jadi nanti saya tidak mau Bapak itu over ekspektasi. Saya punya mitra Pak, saya dulu ngerjain tanah, ya ngerjain proyek di Pekalongan misalkan. Karena saya lupa menyebutkan modal saya, ya maksudnya saya ulang, saya lupa menyebutkan berapa modal yang saya mau tanam. Pemilik tanah cuma mengingat saya, pokoknya nanti Pak Ari itu bawa modal. Dia taunya saya bonafit dan modal itu dalam tanda petik unlimited. Makanya ketika saya membangun jalan hanya satu ruas, dianya senyum. Dia nyindir saya gini, kok bikinnya cuma satu ruas jalan sih Pak? Kenapa nggak seluruhnya langsung dipaving? Kan lebih bagus. Ya, dia ngomong gitu boleh-boleh aja. Karena apa? Dia berpikir toh modal bukan dari dia, semua dari saya. Nah, terus saya bangun rumah contoh, saya bangun cuma 2 unit. Dianya senyum. Nah, kali ini agak nyinyir. Dia bilang gini, ya tak kira Pak Ari itu bonafit. Bangun cuma 2 unit rumah contoh. Bangun satu blok dong langsung sekalian. Nah, itu saudara, kenapa? Karena pemilik tanah itu over ekspektasi. Dia pikir kalau saya udah mengatakan saya bawa modal kerja, berarti seluruh kebutuhan modal kerja di proyek itu harus dicukupin. Nah, padahal Pak, ini sekali lagi saudara, saya orang bisnis. Ini bukan soal mampu atau tidak mampu menyediakan modal kerja sesuai kebutuhan proyek. Tapi ini urusannya adalah soal layak atau tidak layak sebuah proyek itu dibiayai. Mana cocok saudara kalau ada sebuah proyek potensi laba misalkan cuma 4 miliar, tapi kita harus invest, harus membenamkan modal kerja di situ 6 miliar. Nggak cocok saudara, ya nggak cocok. Jadi sekali lagi saudara, berapa besaran modal kerja yang akan kita tanam itu akan saya tetapkan di depan. Ya biasanya saya cuma bersedia menanamkan modal kerja itu sebesar separuh dari potensi laba yang akan saya peroleh. Jadi kalau laba proyek yang menjadi bagian saya hanya 6 miliar, saya paling banter keluar 3 miliar. Tapi belum tentu saya mau keluar 3 miliar. Saya akan hitung dulu kebutuhan modal kerjanya. Intinya Pak, saya akan menyebutkan, intinya gini saudara sobat properti, di depan kita harus berbicara, mendeklar, menyatakan kepada pemilik tanah berapa besaran modal kerja kita itu. Ya, tujuannya supaya ada 2 hal. Yang pertama supaya pemilik tanah tidak over ekspektasi. Ingat tadi saya bangun jalan seuprit, dianya nyinyir. Saya bangun hanya rumah contoh, dianya grundel. Karena dia pikir kita ini harusnya menyediakan modal lebih dari itu. Nah, itu alasan yang pertama, yaitu membatasi skala investasi supaya pemilik tanah tidak over ekspektasi. Alasan yang kedua adalah supaya ketika modal kerja yang kita sepakatin atau kita declare itu sudah kita setor dan kita butuh lagi untuk akselerasi atau percepatan proyek, kita punya alasan untuk mengagunkan lahannya itu untuk kredit konstruksi. Dan itu harus disepakatin sejak awal, ya. Itu harus disepakatin sejak awal. Makanya ini kalau saya bicara ini kita namanya jurus 1, 2, 3. Jadi gini saudara, sebuah proyek kita anggap layak untuk dieksekusi, untuk dikembangin kalau memenuhi kaidah jurus 1, 2, 3. Apa itu jurus 1, 2, 3? Jurus 1, 2, 3 itu gini saudara, modal 1 harus dapat laba 2 dalam waktu 3 tahun. Jadi kalau saya atau kita invest 1 miliar harus dapat laba 2 miliar, artinya baliknya 3 ya. Modal 1 harus dapat untung 2 dalam waktu 3 tahun. Artinya 1 tahun untungnya kira-kira harus 65%. Mungkin ada bertanya, masuk akal nggak itu? Masuk akal nggak itu? Masa sih besar sekali itu 1 tahun 65%? Ingat saudara, ini baru target. Yang namanya bisnis, target harus tinggi. Kenapa? Bisnis itu bisa meleset. Kalau target sudah dipasang pas-pasan, nanti begitu meleset jadinya rendah. Kalau bisnis kita pasang tinggi, maksudnya targetnya kita pasang tinggi 65%, ternyata nanti meleset hanya tercapai 50% setahun, itu masih bagus. Ya, makanya saya katakan jurus 1, 2, 3 ini adalah modal 1, laba 2 dalam waktu 3 tahun. Ini adalah parameter buat saya untuk menganggap proyek ini layak eksekusi atau tidak.
Kalau memenuhi kaidah jurus 1, 2, 3 berarti layak eksekusi. Nah, kira-kira gitu gambaran saudara. Jadi pelajaran melalui video ini mau saya sampaikan bahwa jangan lupa setelah Anda dengan jurus Tai Chi Master menyepakati harga satuan tanah per meter persegi, dengan jurus bedah rumah Anda menyepakati besaran profit sharing, pembagian laba antara kita dengan pemilik tanah. Dan yang ketiga, kita harus menyatakan berapa skala investasi kita. Jadi itu harus disampaikan sejak awal, ya. Karena apa? Kalau Anda sampai lupa atau tidak menyebutkan berapa besaran skala investasi kita, itu blunder. Nanti Anda di tengah jalan akan konflik, cekcok dengan pemilik tanah karena pemilik tanah menganggap Anda menyembunyikan berapa besaran modal yang akan kita tanam. Nah, terus berapa besaran modal yang akan kita tanam? Ya, karena ini hanya melalui video saya tidak bisa jelaskan. Tapi nanti di dalam kelas, kalau Anda ikut kelas workshop cara gampang jadi pengembang dengan modal recehan yang digelar oleh Perguruan Kungfu Properti, Anda akan saya ajarkan cara menghitung kebutuhan modal kerja. Nah, besaran modal kerja berdasarkan hitungan kita itulah yang nanti akan kita sampaikan kepada pemilik tanah. Nah, oke saudara, untuk lebih jelasnya Anda nanti silahkan ikut workshop kita, Perguruan Kungfu Properti, info workshop terdekat Anda lihat di blog ariwibowojinproperty.blogspot.com. Saya ulang, ariwibowojinproperty.blogspot.com. Atau Anda cari info di Facebook, itu di grup namanya Perguruan Kungfu Property Official. Di situ ada info mengenai workshop terdekat. Dan di dalam workshop pasti Anda akan saya ajarkan, saya berikan toolsnya, saya berikan soft copy-nya mengenai jurus 1, 2, 3. Demikian, semoga bermanfaat. Salam properti.